Ya, malam semuanya, teman-teman subscriber dimanapun kalian berada. Malam ini saya kedatangan motor GL dan Vario. Motor GL tadi sekitar jam setengah 8 atau jam 8an lah orangnya kesini ngobrol-ngobrol, katanya mesinnya suaranya kasar banget. Mungkin besok baru kita bongkar, kita cek bagian mesinnya. Kalau Vario ini tadi udah kita bongkar sedikit karena orangnya pengen tahu kerusakannya. Mungkin besok kita lanjutkan lagi karena ini sudah malam ya, tokonya juga sudah pada tutup. Jadi mungkin besok kita kerjakan Vario dulu karena orangnya buat pakai kerja. Kalau GL mungkin setelah Vario lah, soalnya GL mah agak lama kita bongkar bagian mesinnya. Orangnya mengeluhkan mesinnya suaranya kasar. Oke, besok kita cek satu-satu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutin pekerjaan yang semalam. Karena semalam kita kedatangan motor Vario Karbu tahun 2010. Dan semalam juga kita kedatangan motor GL, tapi mungkin GL mah setelah motor Vario. Jadi kita melanjutkan ke pekerjaan yang semalam karena semalam tertunda. Jadi semalam itu motor ini datang didorong sama orangnya. Dia bercerita motor ini akinya sering mati dan lemah. Terus juga motor ini kalau nggak ada akinya dia mati. Jadi langsung saja kita ke intinya saja pembahasannya. Jadi kalau motor Vario Karbu atau Vario tahun tua lah, sering akinya lemah atau mati. Kalau motor ini mati terus akinya mati juga. Kita cek bagian kiproknya ya. Nah, di sini permasalahannya. Karena motor ini dari dulu keluhannya selalu di kelistrikan. Oke, jadi motor Vario ini kalau nggak ada akinya dia itu langsung mati, dan dipasang aki pun nggak bakal kuat lama, paling sehari atau 2 hari, seminggu lah aki itu mati dan motor ini mati lagi. Nah, jika terjadi seperti itu, lebih baik kita cek dulu bagian kiprok dan jalur-jalur kelistrikannya apakah ada yang bermasalah apa enggak. Jadi kalau motor ini enggak ada akinya itu mati, kita cek bagian kiproknya. Di sini ada kabel warna hijau. Kabel warna hijau. Hijau itu buat masak, putih pengisian, merah itu pengisian kaki, kuning itu lampu. Jadi ketika akinya drop itu, coba kita usahakan cek bagian songketnya atau bagian jalur-jalurnya apakah ada yang putus atau enggak. Jadi di sini jalur putih ini untuk pengisian dari spool ke kiprok. Nah, dan jalur merah ini dari kiprok ke sini, jalur merah menuju ke aki. Kalau kuning itu jalur lampu dari spool ke sini kiprok, baru dia ke lampu. Kita cek dulu bagian yang putih. Kalau di sini ada, pas kita tes lah ada apinya, berarti bisa dipastikan kiprok itu yang bermasalah. Dan warna kuning juga harus kita cek. Kalau di sini nggak mengeluarkan lampu ini tidak menandakan menyala, kita ngeceknya pakai test pennya di sini ya, nggak pakai multi tester. Jadi kalau pas di sela di sini kita tes lampunya menyala berarti normal. Kalau di tes di sela di sini tidak menyala berarti ada yang bermasalah di jalur kuning ini, apa dari jalurnya apa dari bagian spool ya. Dan sama seperti di jalur putih juga. Kalau di sini di sela pas dites ada apinya, ada lampu ini menyala, berarti jalur itu normal. Kalau di sini nggak ada apinya,
Kalau di sini nggak ada apinya berarti jalur itu ada masalah, entah dari kabel ya, apa dari bagian spool ya. Nah semalam pas kita cek di jalur putih ini nggak ada pengapiannya sama sekali, dan sudah kita cek dari jalur semuanya, dan ternyata permasalahannya ada di bagian spool. Jadi Vario ini sangat rentan sekali di bagian kiprok, spool, dan CDI nya. Banyak, hampir semua mengeluh tentang itu. Memang kekurangan Vario ini seperti itu ya, di bagian spool, kalau nggak CDI, kalau nggak kiprok sering bermasalah. Jadi di sini motor ini permasalahannya adalah di bagian spool dan kiprok. Spoolnya sudah mulai lemah, dan ini dia spoolnya udah kita bongkar ya. Maaf lah kalau proses pembongkarannya nggak kita videoin, soalnya memakan waktu juga, takut video ini terlalu panjang. Nah spool itu seperti ini. Nah spool inilah yang bermasalah, spool inilah yang bermasalah, dan akhirnya motor ini nggak mengisi ke aki. Coba kalian perhatikan. Nah di sini sudah ada yang kebakar ya, di bagian spool ya. Oke, jadi intinya kalau kelistrikan motor mati harus kita cek satu-satu, dari bagian kunci kontak juga bisa, dari bagian kiprok atau songketnya juga bisa, pada bagian spoolnya, atau dari bagian jalur-jalur lainnya. Jadi kalau permasalahan di kelistrikan itu, kita tidak bisa langsung memvonis itunya mati. Jadi harus dicek satu persatu bagian-bagian yang sekiranya penting. Jadi kita nggak terlalu hambur biaya lah kalau sekiranya itu. Jadi gini, jadi sekiranya kita nggak hambur biaya, misalkan oh ini kiproknya yang mati, ternyata bukan kiproknya yang mati, apa jalurnya ada yang putus, jadi gitu. Jadi kita harus cek satu persatu biar benar-benar pasti apa kerusakannya. Jadi nggak membuang biaya-biaya terlalu banyak. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk Vario ini. Nanti kita lihat hasilnya. Tetap tonton terus video ini sampai motor ini beres. Oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah melakukan penggantian spool. Yang spool lamanya sudah kita ganti dengan yang baru. Kiprok juga sudah saya ganti dengan yang baru juga, biar pengisiannya tambah normal. Dan setelah ini kita langsung ngetes motor ini apakah hidup tanpa aki. Kalau kemarin itu kalau nggak pakai aki nggak hidup. Jadi di sini kita tes hidupnya nggak pakai aki, apakah normal apa enggak. Yuk langsung saja kita tes. Bentar, kita itu dulu. Oke, coba sini bang ya. Alhamdulillah guys, motor ini sudah normal. Motor ini sudah hidup tanpa aki, akinya belum kita pasang. Jadi permasalahan motor ini ada di bagian spool dan bagian kiprok. Nanti paling kita tinggal pemasangan air radiator dan bodi-bodi, karena motor ini sudah normal. Jadi saya jelaskan sekali lagi ya, bila motor Anda mati akinya, pas diganti aki lagi akinya lemah lagi, coba kalian cek bagian kiprok ini apakah ada yang bermasalah apa enggak. Dan cara mengeceknya saya ulangi lagi biar jelas. Di sini ada kabel putih
Abah nanti kata Umi hijau, bakal kuning, susul merah. ngontenin air ya. Kabel putih ini menuju sepul, kuning juga menuju sepul, hijau masa, merah ini ke aki. Kalau motor itu akinya sering drop atau lemah, kita cek dulu bagian putihnya. Kalau di bagian putihnya ada pengapiannya, di kuning juga ada pengapiannya, berarti yang bermasalah adalah kiproknya. Kalau di bagian putih dan kuning ini enggak ada api sama sekali, berarti yang bermasalah adalah bagian sepul atau bagian jalur-jalurnya ada yang bermasalah. Jadi intinya kalau motor akinya sering lemah atau enggak kuat, dan kalau motor itu enggak ada aki malah mati, coba cek bagian kiprok dan bagian jalur-jalur sepulnya biar motor itu normal kembali. Jadi oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Next time video lainnya, setelah ini kita akan membedah motor BL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.